Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarot yang mengasuh mata kuliah elemen mesin 2 ini ya di jurusan Teknik Mesin Universitas Brawijaya. Berdasarkan silabus yang ada di buku pedoman, taksonomi dari elemen mesin 2 bisa dilihat di paparan, yaitu kode kuliahnya TKM 4213, prasyaratnya TKM 4113. Rasa-rasanya itu prasyaratnya adalah elemen mesin 1 ya. Beban studinya 4 SKS cukup besar, kemudian tidak ada praktikum di elemen mesin 2. Terus kemudian status wajib, juga tidak ada tugas. Tujuannya agar mahasiswa dapat mengenal dan memahami sistem transmisi daya, khususnya yang menggunakan roda gigi, dan dapat merancang sistem transmisi gearbox. Kalau kita lihat lebih dalam ya, sistem transmisi itu ada sabuk, rantai, power screw, friction disc, gear. Dan gear atau roda gigi ya, nanti terbagi banyak, ada roda gigi lurus, roda gigi miring, kerucut, dan lain-lain. Kemudian bantalan gelinding atau bantalan luncur, pelumasan, dan standar encode ya. Bukunya yang digunakan banyak sebenarnya, yang dianjurkan di pustaka itu, tetapi saya menggunakan satu buah buku saja, yaitu yang diterbitkan, yang ditulis oleh Khurmi dan Gupta, A Textbook of Machine Design. Ini buku lama, saya bahkan sejak kuliah menggunakan buku itu dan terus diperbarui sampai sekarang. Terlihat pada slide adalah tampak sampel dari bukunya Khurmi dan Gupta ya. Yang sebelah kiri itu saya sudah punya lama ya, mungkin lebih tua daripada Anda. Itu cetakan tahun 82. Ya, saya punya sejak tahun 2000-an ya. Terus kemudian yang baru saya juga punya, yang sebelah kanan, isinya sama saja, ya, cuma lebih bagus tampilannya. Perlu diketahui tugas engineer ya, seperti kita, ya, kalau kita mengatakan diri kita engineer itu salah satunya adalah merancang atau mendesain komponen mesin atau elemen mesin, ya, atau bagian dari suatu konstruksi mesin yang kuat memikul beban luar yang diberikan ya. Berarti kuat kan kata kuncinya. Dan seperti saya katakan tadi, kuat itu tidak sesederhana yang dipikirkan ya. Oke, untuk bisa mendefinisikan kuat mungkin kita perlu meninjau posisi ilmu ini pada bidang ilmu yang lebih luas ya. Menurut wiki ya, mekanik atau bahasa Indonesianya mungkin mekanika, dan orangnya adalah mechanical engineer ya, atau insinyur mesin seperti kita, adalah merupakan cabang ilmu yang mendiskusikan ya, yang berbicara tentang benda ketika menerima beban atau pergerakan atau perpindahan ya. Ini. Dan pengaruhnya terhadap benda dan mungkin lingkungannya ya. Itu adalah definisi menurut wiki ya. Pelopornya seperti Aristoteles, Archimedes, Galileo, Kepler itu.
Yang terakhir adalah Newton, ya, karena Newton bisa mendefinisikan filosofi-filosofi yang diberikan sebelumnya menjadi suatu persamaan matematik dengan tulisannya yang terkenal yaitu Filosofi Naturalis Principia Mathematic. Itu tahun 1687, ya. Oke. Mekanika itu sendiri, ya. Mekanika itu sendiri dibagi dalam statika yang lebih tua ilmunya, kemudian dinamika, ya. Dinamika ilmunya lebih muda, ya. Dinamika bisa dibagi menjadi dua, ya. Mungkin saya tulis, ya. Dinamika dibagi menjadi dua ilmunya, yaitu kinematik dan kinetik, ya. Jadi dinamika ada dua, yaitu kinematika dan kinetik, ya. Kinetika atau kinetik. Kinetik bahasa aslinya, mungkin bahasa Indonesianya kinetika, ya. Yang kinematika itu kita hanya berbicara geraknya saja, gerak-geraknya saja, ya. Melulu belajar tentang gerak. Kalau kinetika itu kita berbicara hubungan gerak dengan gaya, ya. Karena tadi kan ini, ya, cabang ilmu dari mekanika yang membicarakan gerak dan gaya, ya. Seperti tersebut di sini. Kemudian berikutnya adalah statika, ya. Ya, statika ini nanti akan membawa kita kepada ilmu yang namanya strength of material, ya. Oke. Kembali ke ini apa, ya? Ini mekanika, ya. Ya, cabang ilmu besarnya adalah mekanika. Mekanika itu didefinisikan seperti ini, ya. Terus kemudian dibagi atas dinamika dan statika. Dinamika dibagi kinematik dan kinetika, sedangkan statika dibagi kita nanti membawa kita ke ilmu yang namanya strength of material. Oke, kembali ke pertanyaan kita. Ya. Kapan suatu benda disebut kuat, ya? Ya, ini kembali ke ilmu besarnya bahwa mekanika itu berbicara tentang gaya-gaya, ya. Gaya dan gerak. Kalau statika bendanya diam, kalau dinamika bendanya bergerak. Sekarang kita berbicara tentang statika, ya. Yang akan membawa kita ke ilmu yang namanya strength of material, yaitu merupakan salah satu, kita nanti akan berbicara ke material properties, bukan material science, ya. Gaya itu bisa dibagi atas gaya eksternal, ya. Kemudian gaya eksternal bisa dibagi atas gaya eksternal dan gaya internal, ya. Sedangkan gaya eksternal itu bisa dibagi menjadi aksi dan reaksi, ya. Terus kemudian gaya eksternal internal nanti membawa kita ke tegangan, ya, atau stres ini. Oke. Mungkin saya kasih gambaran, ya. Saya punya apa ini, batang yang ditumbuh sederhana gini, ya. Yang ini adalah aksi, ya. Maka reaksi, aksi dan reaksi bisa dihitung, aksi dan reaksi karena dia termasuk statika, yaitu prinsip statika, ya, adalah sigma F sama dengan 0, ya. Maka kita bisa menghitung reaksi berdasarkan prinsip sigma F sama dengan 0 dan sigma M
sama dengan 0 ya. Ini hukum 1 Newton ya, hukum pertama dari Newton. Jadi mungkin untuk kasus di atas ya, saya bisa menghitung reaksinya di sini berdasarkan prinsip sigma F sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Oke. Kemudian ya, antara gaya eksternal dan internal ini juga berlaku sigma F sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0 ya. Mungkin gaya eksternal sudah jelas ya. Gaya internal ya, gaya internal itu adalah gaya ya, yang menahan material ya, reaksi material untuk tetap pada bentuknya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kita concern dengan menghitung ya, berapa gaya internal dan nanti berapa tegangannya gitu kan, maka kita ya berjalan dari sini ya, dari ujung yang sini, kita tahu aksi, maka kita bisa ngitung reaksinya ya. Kemudian gaya eksternalnya tahu ya, karena aksi dan reaksi sudah tahu, berarti gaya eksternalnya tahu. Kemudian gaya internal itu gaya yang melawan gaya eksternal dari benda, sehingga dia tetap ada pada bentuknya. Maka cara termudah adalah dengan melewatkan namanya free body diagram ya. Kita melewatkan sembarang bidang yang memotong begitu. Pada bidang ini kita lihat penampangnya misalnya ya, kotak gitu penampangnya, maka gayanya ini ada gaya-gaya internal ya. Misalnya kalau ini saya lihat dari sini, gaya internalnya itu kira-kira begini ya. Jadi yang sebelah atas itu gaya internalnya adalah tekan. Ya, yang sebelah bawah gaya internalnya adalah tarik ya, dikalikan luasan gitu. Ya. Atau biasanya kalau secara matematik itu ditulis sigma dA ya. Ini sama dengan F. Ya. Itu adalah gaya-gaya internal, yaitu gaya-gaya yang mempertahankan material tetap ada bentuknya ya. Oke. Sekarang kita berbicara gaya internal ya. Dibanding berbicara tentang gaya ya. Orang-orang yang statika ya, orang-orang statika yang akhirnya belajar tentang strength of material itu lebih suka berbicara tentang tegangan ya. Berbicara tentang tegangan lebih disukai daripada berbicara tentang gaya ya. Oke. Karena tegangan itu adalah nanti hubungannya dengan material properties. Oke. Yaitu tegangan ya, berdasarkan definisi ya. Tegangan itu sendiri didefinisikan sebagai ya, tegangan didefinisikan sebagai intensitas dari gaya internal, ya kan? Atau komponen gaya internal, ya, yang mencegah gaya itu berubah bentuk, ya. Sekarang kata-kata penting di sini adalah intensitas, ya. Intensitas itu apa ya? Intensitas itu adalah
intensity, ini kata pentingnya. Kalau ditulis dalam rumus adalah gaya persatuan luas ya. Atau didefinisikan dengan simbolnya salah satunya sigma ya. Ya, ini adalah tegangan ya. Tegangan tentu bisa dihitung. Ya kan? Tegangan sama dengan gaya eksternal karena sigma F sama dengan 0 ya. Atau sama dengan momen eksternal besarnya ya. Tetapi arahnya berlawanan, yaitu adalah perlawanan dari benda ya. Perlawanan dari benda di sini untuk tetap pada bentuknya ya. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Itu hukum Newton, hukum ketiga dari Newton. Oke. Kalau rumusnya adalah seperti dalam kotak ini, yaitu tegangan adalah gaya persatuan luas, itu dikatakan intensitas dalam kalimat ini, maka luasnya yang mana ya? Luasnya itu luas yang mana? Maka nanti kita akan berbicara 3 hal ini ya. Yang pertama adalah normal stress. Yang kedua shearing stress. Yang ketiga adalah bearing stress ya. Kita akan diskusikan lebih dalam ketiga hal itu, normal stress, shearing stress, dan bearing stress. Ya, pada gambar berikut ya kita berbicara tentang normal stress ya, kemudian shearing stress dan bearing stress ya. Contoh yang mudah dari bearing stress, ya mungkin ini yang sedikit jarang dipahami, ya, yaitu adalah tegangan pada bejana tekan ya. Paling mudah adalah normal stress ya. Jika intensitas itu ditinjau terhadap permukaan yang tegak lurus dari gaya ya, maka itu namanya normal stress ya, tegangan normal ya. Tegangan normal ada 2 ya, tegangan normal tarik, ya, patahnya nanti bentuknya seperti ini, dia patah karena tegangan tarik. Ya, kalau gayanya seperti ini ya, menuju saling berhadapan-hadapan, maka dia akan menjadi tegangan tekan atau compression ya. Oke. Terus kemudian kalau tegangannya sejajar dengan permukaan ya, maka disebut dengan tegangan geser ya. Ini adalah intensitas gaya-gaya yang sejajar dengan permukaannya. Mungkin 2 ini biasa dikenal ya. Kalau kita gambarnya seperti ini ya, pada permukaan yang di sini, ini gaya-gaya luarnya. Pada permukaan di sini, ya dia akan rusak karena tegangan geser ya. Oke. Kita akan membatasi pembicaraan sekarang pada tegangan tarik saja ya, yang paling terkenal dan paling mudah ya. Maka tegangan tarik itu ya kita peroleh properties dari material itu dari uji tarik ya. Bentuknya seperti ini ya. Kira-kira tegangan tarik. Ada batas proporsional, ada batas elastis, terus kemudian ada batas elastis, ada 2 ya. Elastis atas, elastis bawah. Kemudian daerah sini daerah plastis. Ini tegangan ultimate. Kemudian nanti
ada yang true stress yang ke atas ini, kemudian ini adalah yang nominal stress atau engineering stress strain diagram itu yang ke bawah ini. Kembali ke kekuatan. Ya. Jadi gambar ini kita bisa menghitung ya. Menghitung itu adalah di dalam kertas ya. Kapan suatu material dikatakan gagal atau kapan dikatakan tidak kuat, ya tergantung definisi kita. Kita bisa mengatakan komponen dikatakan gagal jika tegangan beban akibat beban luar, jadi tegangan internal yang timbul, ya, tegangan internal diperoleh dari gaya internal. Gaya internal kita bisa menghitung dari sama dengan gaya eksternal. Gaya eksternal terdiri dari dua komponen yaitu aksi dan reaksi. Ya. Jika tegangan beban lebih besar dari tegangan bahan ya. Tegangan bahan ya, seperti ini kita bisa mengatakan gagal jika tegangan lebih besar dari tegangan ultimate atau lebih besar dari tegangan yield dan seterusnya ya. Ya. Atau jika ya regangan yang timbul lebih besar daripada regangan dari yang mampu dipikul bahan ya. Begitu. Jadi itu komponen dikatakan gagal. Kalau kita berkata sebaliknya, kapan komponen dikatakan kuat? Ya, jika dia tegangan bebannya lebih kecil daripada tegangan yang mampu dipikul bahan gitu ya. Oke, mudah-mudahan dengan begini memberi mahasiswa pengertian yang lebih mudah. Dari mana kita mendapatkan tegangan bahan? Dari uji di laboratorium ya. Terus regangan bahan juga kita dapatkan dari uji di laboratorium. Oke, tetapi nanti ada faktor keamanan, ya maka faktor keamanan itu kita ganti dengan beban izin. Misalnya faktor keamanan 2 ya, misalnya ini ya. Jadi kemudian tegangan ultimate misalnya, itu kita bagi 2 ya, menjadi tegangan izin ya. Maka disebut gagal jika tegangan beban, yaitu akibat perhitungan, itu melebihi tegangan yang diizinkan. Apa tegangan izin? Yaitu tegangan bahan setelah diperhitungkan faktor keamanan. Oke. Tegangan bahan diperoleh dari uji di laboratorium. Begitu ya. Mudah-mudahan dengan pembahasan yang sedikit panjang ini, mahasiswa bisa memahami ya bagaimana suatu tegangan, suatu komponen dikatakan kuat ya. Tinjauannya adalah tegangan ya. Tegangan berasal dari mana? Ya dari uji laboratorium dan dari perhitungannya. Kita bandingkan perhitungan dan uji di laboratorium. Jika hasilnya lebih besar yang uji di laboratorium, maka komponen dikatakan kuat. Oke. Untuk mendapatkan gambaran yang baik ya, dari kekuatan tarik khususnya ya, maka mahasiswa disarankan untuk melihat video link ini ya. Yang link ini berbicara tentang apa itu uji tarik sekitar 9 menit ya. Baik untuk diikuti ya. Linknya adalah yang pertama.
Kemudian link yang kedua ini berbicara tentang teori grafik tegangan regangan ya. Yang kedua, kemudian link yang ketiga ya. Ini sedikit mendemonstrasikan ya bagaimana suatu tegangan terdistribusi dengan simulasi ya. Digambarkan di situ bahwa sesungguhnya tegangan tidak merata ya pada seluruh bagian, tetapi terdistribusi dengan cara tertentu ya, untuk memberi gambaran yang lebih luas kepada mahasiswa tentang definisi dari tegangan. Setelah mengikuti video-video ini ya, mari kita perjelas lagi pada pembahasan berikut ya tentang grafik tegangan regangan ya. Oke. Pada hasil pengujian ya, yang pertama nampak yang pada panel atau yang terukur itu adalah gaya F ya. Kemudian yang terukur lagi adalah perpindahan atau delta L ya. Tentu kita bisa menghitung tegangan, yaitu tegangan sama dengan ya, gaya dibagi luasan ya. Biasanya luasannya yang dipakai untuk menghitung adalah A0 ya. Jadi pada kasus yang dicontohkan ya pada video ya, maka luasannya adalah luasan bagian yang sudah mengecil begini ya. Ya, bagian yang sini kalau kita lakukan free body diagram ya, kita lewatkan bidang di situ, maka luasannya seperti ini ya. Kira-kira kalau diperbesar ya luasan lingkaran ya. Ini tentu bisa dihitung, yaitu sama dengan PD 0/4 ya. Oke. Maka itu adalah nilai tegangan yang sebenarnya yang terukur adalah F ya. Nah, tapi kita bisa mengkonversikan dengan menghitung menjadi tegangannya. Demikian juga delta L, kalau kita bagi dengan panjang mula-mula L0 ya. Kalau yang kita pasangi dial kaliper itu adalah bagian sini dan sini, maka L0-nya adalah ini ya. Nah, karena ditarik nanti posisinya berpindah sepanjang delta L. Kalau kita bagi dengan L0 sama dengan epsilon ya. Oke. Sekarang berbicara satuannya ya. Satuan dari sigma, satuan dari sigma itu satuannya sigma adalah Newton, F-nya kan. Newton dibagi dengan luasannya ya, misalnya meter kuadrat. Newton per meter kuadrat itu disebut juga dengan Pascal ya. Oke. Regangan satuannya ya meter per meter ya kalau dalam SI. Ya, meter per meter. Karena sering sangat kecil nilainya, maka ini sering dikalikan dengan 100% ya. Jadi dalam persen. Bisa juga ya regangannya dalam satuannya dalam persen. Oke. Itu adalah perhitungan. Kemudian daerahnya ada di sini namanya batas elastis atas. Jadi sebenarnya pada umumnya kalau diperbesar itu ini daerah begini ya. Ini daerah
daerah sini yang masih berupa garis, nah, di sini, nah, itu disebut dengan daerah proporsional ya. Nah, daerah di sini itu batas elastis atas. Atau di dalam hal ini REH, H itu kan height maksudnya yang atas ya. Ini disebut dengan batas elastis atas ya. Ya, oke. Yang setelah ini turun dan dia tidak stabil, yang paling bawah disebut batas elastis bawah. Nanti kita diskusikan kenapa terjadi fenomena itu ya. Yang perlu kita ketahui ya, selama dia masih ada dalam batas elastis ya, misalnya di sini, ya nanti kalau dilepas dia kembali ke titik awal ya, ke daerah sini. Oke, kalau dia melewati daerah proporsional misalnya, tapi tetap di daerah elastis, ya, misalnya di titik sini, kalau dilepas dia tetap akan mengikuti garis ini, kembali ke sana ya. Mengikuti garis, nah, terus di sini mengikuti sampai kembali ke titik awal ya. Kalau dia sudah di daerah ini, di daerah plastis ya, maka dia tidak kembali ke sini, ternyata kembali ke titik sini, ke titik 0 ya. Tentu dia ada di titik di sumbu karena F-nya 0 ya kalau dilepas. Artinya dia pasti F-nya 0, sigmanya 0 ya kan. Sigmanya 0 itu artinya di titik ini ya, di sumbu X ini. Atau di sumbu epsilon dalam hal ini ya. Tetapi di sebelah mana? Apakah dia kembali ke sini? Apa ke mana? Apakah lurus ke sini? Di bawahnya sini persis kembalinya. Nah, ternyata tidak ya. Dia kembalinya sejajar dengan garis proporsional itu, begini kembalinya. Ya, anggaplah itu sejajar ya. Ya. Kita mengenal namanya regangan plastis. Ya, regangan plastis adalah regangan yang tetap ada di material. Ya. Sedangkan regangan elastis adalah regangan yang kembali ya. Kalau diperhatikan ini ya, dari sini kembali ke sini. Nah, titik ini, yang sini regangan, namanya regangan apa ini? Yang sini adalah regangan yang tetap ada di material, maka karena itu namanya ini regangan plastis ya. Ini banyak mahasiswa yang terbalik ya, yang sebelah kiri ini dinyatakan regangan elastis. Nah, kalau ini kita tarik garis vertikal ya, gitu. Nah, bagian yang sini berarti tadinya dari regangannya di titik, katakanlah di titik A, kembali ke titik B ya, yang berarti adalah ada regangan yang kembali ya. Maka regangan bagian yang kembali yaitu dari A ke B ini kita sebut dengan regangan elastis ya. Oke. Ide berikutnya ya. Luasan di bawah kurva ya, luasan di bawah kurva. Ya, misalnya bolehlah kita membagi dua. Yang sebelah kiri ini adalah luasan plastis ya, karena bersesuaian dengan regangan plastis. Yang sebelah kanan, yang ini dari luasan ya, itu disebut dengan luasan elastis ya. Apa maksudnya luasan? Nah, luasan adalah satuannya apa? Satuannya luasan ya perkalian satuan sumbu Y dan sumbu X ya. Maka satuannya
Kalau tegangannya kan dalam Newton, dalam SI ya, per meter kuadrat. Dikalikan tegangannya meter per meter ya. Nah, maka sama dengan Newton meter per meter pangkat 3 ya. Newton meter sama dengan Joule kan. Joule per meter pangkat 3. Ini satuan energi. Nah, karena itu luasannya ini disebut energi spesifik karena tiap satuan volume ya. Maka yang sini menyatakan energi spesifik plastis. Energi spesifik elastis. Yang sebelah sini kita sebut energi spesifik plastis ya, energi spesifik plastis. Oh sorry, terbalik ya, lupa. Ini salah. Ya. Energi spesifik plastis ya. Yang sini energi spesifik elastis ya. Oke. Energi spesifik elastis ini energi yang kembali. Kalau energi spesifik plastis ini energi yang hilang ya, energi disipatif ya. Ini biasanya berubah bentuk karena energi tidak bisa hilang, bisa menjadi panas gitu ya. Ya, dan sebagainya. Totalnya ini disebut energi regangan. Ada dua, energi regangan plastis dan energi regangan elastis. Oke, kalau kita melanjutkan perjalanan kita sampai ke titik yang paling tinggi, di sini misalnya ini disebut dengan kesananya adalah sigma U ya, yang di sini. Yaitu regangan tertinggi ya. Setelah regangan tertinggi maka biasanya material mengalami necking ya. Mengalami necking sehingga luasannya berkurang ya. Dan grafiknya kalau kita menghitung berdasar sigma 0 ya, berdasar catatan pada F-nya, kemudian kita hitung sigmanya, maka grafiknya akan mengikuti grafik yang ke bawah ini ya. Sebenarnya kalau A0-nya kita pertimbangkan, yaitu karena necking di daerah yang mau putus di sini mengalami necking, sudah ada gambarannya ya. Maka pada video sebelumnya ya, maka dia akan pembaginya lebih kecil kan, sehingga sigmanya naik ya sebenarnya. Kalau kita membagi dengan F dengan A sesungguhnya. Kalau F dengan A0, ya ini yang ke bawah. Yang ke bawah ini disebut dengan engineering stress strain diagram. Kalau yang naik ke atas itu adalah yang true stress strain diagram ya. Tetapi karena jarang desain yang berbicara di sini ya, sebagian besar desain berbicara di bawah sigma U, bahkan sering-sering di bawah sigma yield ya, maka tidak begitu berguna yang sebelah sana ya. Oke, begitu. Sebentar ini mungkin saya harus mengcopy lagi. Oh ada ya, masih ada di bawahnya yang bersih ya. Ada bagian yang terlewatkan ya. Pada daerah sebelum elastis, tadi sudah digambarkan pada
slide sebelumnya, ya. Sedikit di bawah titik elastis ada daerah proporsional, ya. Mana pensilnya ini nggak kelihatan? Oh, di sini ya. Nah, ini adalah daerah proporsional. Meskipun elastis itu sedikit di atas proporsional, ya, sehingga waktu dilepaskan ini masih kembali ke sana. Tetapi sedikit di bawahnya itu yang sampai titik sini masih berupa garis lurus, itu disebut daerah proporsional, ya. Pada daerah proporsional berlaku hukum Hooke. Hukum Hooke itu ya menyatakan bahwa tegangan dan regangan berupa bilangan konstan, ya, sebanding, ya, atau biasa dinyatakan bahwa tegangan sama dengan E dikalikan epsilon, ya. Ini konstanta E-nya. Ini konstanta material, ya. Nah, ini bersifat tergantung materialnya. Ini juga merupakan material, salah satu material properties, ya. Oke. Itu adalah daerah proporsional, ya. Terus kemudian membicarakan yang ini, ya, kenapa terjadi seperti ini, ya. Itu karena, ya, begitu ditarik jarak antar atom itu akan bertambah panjang, ya. Dan kemudian material mencari kesetimbangan, ya, dengan mengatur atom-atomnya sehingga dia pada posisi yang paling efektif, ya. Mungkin kalau digambarkan adalah seperti orang tarik tambang, ya. Sebelum kalah seseorang, kalau ditarik terus, dia akan, ya, kadang-kadang tertarik ke kiri, kadang-kadang tertarik ke kanan, mencari posisi kesetimbangan, sehingga begitu posisi paling efisiennya sudah terlewati juga, maka tegangannya akan naik terus, ya. Sudah tidak bisa lebih efisien lagi posisinya, maka dia akan tegangannya naik terus ke sana, ya, secara konsisten, ya. Sama seperti orang tarik tambang, begitu sudah mau kalah, ya, langsung tertarik terus, ya, yang mau kalah. Ini sudah sedikit menyinggung ke ilmu material, ya, material science. Oke, begitu kira-kira, ya. Mudah-mudahan, ya, penjelasan ini memberi kita pemahaman yang baik tentang uji tarik yang merupakan hasil laboratorium. Dan jangan dilupakan, kenapa kita perlu tahu tentang uji tegangan-regangan, ya, karena kita akan berbicara tentang kriteria kuat, ya, kekuatan suatu material. Kapan material dikatakan kuat, ya, jika tegangannya, ya, yang bisa dipikul bahan dalam hal ini adalah hasil uji lab, ya, lebih besar daripada tegangan yang bisa yang diberikan oleh beban luar, ya. Mungkin gambar ini akan lebih memperjelas, ya. Beban yang diberikan oleh beban luar itu adalah aksi, ya. Nanti tumpuan itu memberikan reaksi, ya. Aksi dan reaksi ini masih gaya eksternal, ya. Gaya eksternal ini nanti diimbangi oleh gaya internal, yaitu material untuk mempertahankan bentuknya, ya. Alih-alih berbicara tentang gaya, orang material lebih suka berbicara tentang tegangan, ya. Tegangan ini, ya, karena kita akan lebih lebih praktis, ya, berbicara tegangan dibanding berbicara gaya, ya.
Sehingga sebagai contoh ya, berapa besi kekuatannya, pertanyaan begitu. Maka kita tidak akan bisa menjawab kalau kita berbicara dengan gaya. Ya tergantung diameternya. Diameternya berapa? Semakin besar diameternya ya kekuatannya semakin besar ya. Bukan merupakan namanya dalam bahasa aslinya itu similitude ya. Saya nggak ngerti ini bahasa Indonesianya apa ya. Similitude itu hanya tergantung dari material saja, materialnya apa, merupakan material parameter apa itu sifat material properties ya, merupakan material properties. Ya, kalau tegangan merupakan similitude parameters ya. Ya, sehingga kalau pada pertanyaan besi berapa kekuatannya? Katakanlah 350 megapascal. Nah, kuat enggak untuk beban Anda ya harus dihitung ya. Kita tahu besi 350 megapascal, kita hitung aksi yang harus dipikul, kemudian kita bisa menghitung reaksi dengan persamaan kesetimbangan statis, kita peroleh gaya eksternal, kita bisa menghitung gaya internalnya. Ya. Gaya internalnya nanti kita bisa menghitung tegangannya. Ini masih hitungan. Kemudian kita bandingkan dengan hasil pengujian lab, ya, yang merupakan similitude parameter, ya, tegangan tariknya tadi. Maka kita akan tahu apakah ya, bahan kita mampu untuk memikul beban yang diberikan. Ya. Tegangan tergantung permukaan yang ditinjau. Tegangan normal jika permukaannya tegak lurus ya, seperti ini. Tegangan geser jika permukaannya sejajar dengan gaya yang diberikan. Mahasiswa ya dipersilahkan untuk melihat sendiri, ya, mencari sendiri tentang uji geser ya. Sekarang saya berbicara tentang bearing stress ya, bagian yang terakhir ya. Mungkin contoh yang paling gampang adalah tekanan pada bejana tekan ya, yang bagian ini. Nah, ini namanya tegangan yang arah sini ya, arah apa ini, tangensial terhadap permukaannya atau keliling lingkaran itu disebut tegangan sirkumferensial ya. Maka singkatannya sigma C ini di sini ya. Ya, padahal sigma C itu kadang-kadang untuk menggambarkan tegangan tekan ya, compression. Tapi dalam hal ini ya, dalam bejana tekan ini disebut tegangan sirkumferensial ya. Kita akan membicarakan konsep tegangan dukung ya. Ini kalau dilihat dari sini ya panjangnya ini ya. Ya, ini panjangnya L ya. Ke sana ke arah belakang. Oke, karena kita mau menghitung tegangan sirkumferensial ya, gaya internal ini pada gaya-gaya yang bekerja tegak lurus pada permukaan lingkaran ini ya. Jadi pressure vessel itu tegangannya selalu tegak lurus pada permukaan. Demikian juga tekanan air itu juga selalu tegak lurus dengan permukaan ya. Oke. Kalau kita mau menghitung ya, maka misalnya kita punya ini ya, begitu. Ya, pias ini sebut saja dari sini ke sana adalah theta ya. Ya, sedangkan ini sudutnya ini, antaranya ini kita sebut d theta. Ya, bagian ini adalah ds ya. Berapa besarnya ds? Nah, ds tentu saja sama dengan sudut dikali jari-jari ya. PR atau PD per 2 ya. Sebut saja sama dengan PR ya.
Kalau kita kalikan L, ya jadi kita kalikan panjangnya tegak lurus dengan permukaan, maka ketemu A ya. Nah, A sama dengan P R kali L ya. dP dikalikan R. Sama dengan, karena ini dP kan sudutnya. Kalau sama dengan satu lingkaran penuh, dP-nya, dθ-nya, dP, dθ-nya sama dengan satu lingkaran penuh, maka sudutnya adalah 2pi radian kan. Maka keliling lingkaran itu 2pi radian ya. Ya. Maka luasannya yaitu ds dikalikan L, maka dA sama dengan dθ dikalikan R dikalikan L, ya kan? Nah, ini tulisannya kok nggak jelas. Kehabisan tempat soalnya. Ya. dA sama dengan, atau saya tulis d theta kalikan R kalikan L gitu ya. Oke. Komponen gayanya, karena yang bisa dijumlahkan secara vektor itu adalah gaya ya. Kalau tegangan nggak bisa dijumlahkan. Ya, karena itu orang biasa mengatakan tegangan itu adalah vektor ordo tinggi ya, yang harus dikalikan luasan ya untuk menjadi vektor. Karena itu ya kita bisa menghitung gayanya ya, gayanya yang arahnya ke sana. Ya, arahnya ke sana itu adalah dF ya, sebut saja. dF sama dengan ya tekanannya, tekanan dari bejana tekan, P dikalikan D theta kalikan R kalikan L ya. Karena R-nya konstan, L-nya konstan, maka bisa keluar dari tanda ini ya. Sama dengan P R L D theta ya. Kalau komponennya pada arah Y saja, karena yang mau kita pakai persamaannya adalah sigma F Y sama dengan 0 ya, maka gaya ini komponennya arah Y adalah dikalikan sinus ya, yang ke arah sana. Yang ke atas itu adalah P kalikan sinus theta D. Oh, ini langsung, sorry. Sudah saya anu ya tadi. Kita kalikan dengan sinus theta. P R L sinus theta D theta. Ya. Kalau sigma Y total adalah jumlahan pada ds kecil-kecil ini ya, seluruhnya. Nah, dijumlahkan pada ds kecil-kecil, begitu kita jumlahkan semua, maka kita integralkan ya, itu sama dengan Fy ya, sama dengan ini. Karena PRL konstan, ya bisa keluar dari tanda integral sama dengan PRL batasnya, θ-nya, dθ kan, θ-nya adalah dari 0 hingga 180 derajat atau pi ya, sama dengan integral sin theta dθ dari 0 sampai pi. Ya, itu sama dengan PRL, integralnya sin adalah min cos theta. Dari 0 sampai pi ya, biar
tanda cosnya min-nya hilang, ya kita balik batasnya ya. Sama dengan PRL cos theta dari pi sampai 0 ya. Sekarang cosnya 0 adalah 1, PRL 1 dikurangi cos pi min 1. Nah, sama dengan 2 PRL ya. Itu adalah gaya eksternalnya ya, bila kita jumlahkan ya. Ini kita lewatkan, ini tadinya kan lingkaran gini ya, kemudian kita lewatkan bidang tepat di tengahnya ya. Maka kita peroleh free body-nya ini, gaya internalnya adalah sigma C. Gayanya tentu saja sama dengan sigma C dikalikan tebal dinding ini dikalikan panjang ya. Karena ada 2 ya, gaya eksternalnya kan yang sebelah kiri ini dan kanan, maka ini kalikan 2. Ya, sehingga 2 PRL ini gaya eksternal ya, komponen gaya eksternal adalah Y sama dengan gaya internalnya, yaitu 2 sigma C T kali L, atau tegangan sirkumferensialnya itu sama dengan apa itu, sigma C sama dengan 2-nya hilang, sama dengan PR per T, atau sama dengan PD per 2T ya. Oke. Perhatikan bahwa D, P kali apa itu? D kali L ya. D kali L ya, jadi ini ya. Yang ini sama dengan P kali D kali L ya. D kali L adalah luasan kalau permukaan ini ya. Ya, ini kalau saya kalikan ke sana L-nya, luasan proyeksinya, luasan proyeksi dari permukaan yang melengkung ini adalah D dikalikan L, ya kan? Sehingga kita bisa berpikir sederhana daripada melakukan integral seperti ini ya, toh hasilnya sama, maka kita menggunakan konsep bearing stress, yaitu sigma C kalikan T kalikan L ya, sama dengan bearing stress ya, yaitu sama dengan P dikalikan bearing, luasan bearingnya. Luasan bearingnya adalah D kali L. Nah, maka kita akan peroleh sigma C, 2 ya, ini 2 sigma C. Sigma C sama dengan P kali D per 2T ya, cepat kan? Kita langsung memperoleh tegangan C-nya berdasarkan konsep bearing stress ya. Jadi gaya-gaya yang bekerja hidrostatik ya, maupun pada fluida itu pada umumnya berupa bearing stress ya. Kalau orang teknik sipil itu juga mengenal tegangan dukung tanah ya. Ya, bearing stress dari tanah gitu. Oke. Ya, kalau kita menerapkan apa itu konsep bearing stress ya, maka dengan cepat ya kita bisa menghitung sekali lagi P dikalikan luasan bearingnya kalikan
D kalikan L, ya, itu akan sama dengan 2 sigma C kalikan T kalikan L, sehingga sigma C sama dengan PD per 2T ya. Sekarang bagaimana sigma longitudinal ya? Sigma longitudinal ini misalnya bejana tekannya ke sana ya. Panjangnya, kemudian ujungnya mungkin bulat. Ya, atau bagaimana? Sigma L kita lakukan pemotongan di situ, maka luasannya kalau dilihat kan lingkaran gini ya. Ya, P-nya bekerja tegak lurus ini, permukaan ini ya. Kalau kita menggunakan konsep bearing stress, maka P dikalikan luasan yang ini sama dengan I lingkaran, luasnya PD kuadrat per 4 ya. Itu sama dengan keliling lingkaran kali tebalnya. Sigma L kita kalikan keliling lingkaran, PD kalikan tebalnya. Sehingga sigma L ya, sama dengan P kali D ya, bagi ini D kuadratnya hilang, ini PD tinggal D dibagi 4T. Ya, ini tentu lebih kecil dibanding sigma C, yaitu sama dengan P kali D per 2T tadi sebelumnya. Oleh karena itu ya, jarang pressure vessel itu putus seperti ini, dia lebih sering pecah ya. Jadi di situnya yang rusak. Sehingga kalau ini berupa sambungan las itu ya. Ya, itu sambungan dari plat-plat yang dilas, maka yang sering kalau kita full X-ray itu yang selalu full X-ray adalah sambungan yang sini ya, karena ini rentan terhadap pecah. Sedangkan yang tegak-tegak ini kadang-kadang tidak full X-ray karena yang rentan terhadap kerusakan adalah daerah yang sini yang pecah. Ya, jadi kalau yang pasti full X-ray adalah yang ini. Yang tegak-tegak itu kadang-kadang nggak di X-ray. Begitulah ya. Kita sudah belajar bearing stress ya. Aplikasinya banyak ya. Misalnya kalau kita punya rumah pompa begitu ya. Rumah pompa. Ya, kalau di Indonesia nggak banyak ya. Saya waktu di Australia itu banyak sekali ketemu rumah pompa ini dengan pompa di bawahnya. Kemudian begitu kan rumah pompa. Ini bentuknya bulat. Ini seperti itu. Sambung dengan atasnya. Atasnya juga berbentuk bulat gini kan. Di sini dibaut ya sehingga bisa dilepas. Ya, tergantung pipanya bisa dilepas yang bawah atau yang atas. Ya. Maka kalau kita menghitung tegangannya ya kita pada sembarang titik ya kita gunakan saja konsep bearing stress untuk menghitung berapa jumlah skrup yang digunakan misalnya. Ya kita menghitung tegangannya pakai tegangan bearing di luasan ini ya, ini longitudinal. Kanan ke sana. Kalau di daerah sini ya tekanan di sini ya. Berupa lingkaran kan. Ya. Itu contoh aplikasinya dan masih banyak lagi ya. Demikianlah ya, kita sudah membahas panjang lebar ya tentang material properties khususnya tegangan tarik ya lebih khusus lagi. Ya. Untuk memperkaya enrichment pengetahuan mahasiswa ya, mahasiswa perlu untuk mengelaborasi pemahamannya tentang tegangan
grafik tegangan-regangan ya. Oleh karena itu mohon dicari jawabannya dengan online. Sekarang informasi mudah didapat di mana-mana. Pertanyaan yang pertama adalah kriteria apa yang menentukan suatu komponen disebut kuat. Saya rasa ini pembahasan kita, diskusi kita selama ini yang kita bicarakan yang nomor 1 itu. Bagaimana menentukan kekuatan suatu bahan tertentu, 1 dan 2 saling berhubungan. Uji tarik harus mengikuti standar tertentu. Mengapa? Berilah contoh spesimen uji tarik dengan standar tertentu ya. Banyak standar uji tarik ya. Dan mengapa harus standar? Saya rasa sudah dibicarakan secara tersirat. Berikutnya, apa yang dimaksud kekuatan? Strength, keuletan, ductility, dan ketangguhan atau toughness ya. 3 hal ini sebenarnya bisa diidentifikasi dari grafik tegangan-regangan ya, secara tidak langsung ya. Berikutnya sedikit pengembangan apa yang Anda ketahui tentang elastic resilient dan hyperelastic resilient. Oke. Pertanyaan yang ke-6 ya. Perkirakan grafik tegangan-regangan untuk bahan karet. Ini sangat elastis. Kapur yang mulai getas ya. Dan gelas ini sangat getas. Berikutnya, jika Anda diminta menentukan bahan untuk peredam tabrakan atau crash barrier, ya, maka Anda akan memilih bahan yang memiliki daerah elastis yang besar atau daerah plastis yang besar. Kenapa ya? Ini sedikit analisa lah pertanyaan yang nomor 7 ini ya. Pengembangan dari berbagai informasi yang diperoleh sebelumnya. Demikianlah ya tugas-tugas, dan mohon tugasnya dikirim ke alamat email berikut ya. Hasil studi atau riset tentang jawaban tadi dikirim ke alamat ini, kelas.jarod@gmail.com ya, dengan menyertakan identitas ya pada tugas yang diberikan ya.